Materi selanjutnya yaitu Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan atau MMTP. Ada 6 poin penting dalam MMTP. Yang pertama yaitu pengertian Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan. Menurut Fandi Triptono, adalah suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan terus-menerus atas jasa manusia dan lingkungan. Menurut Westburham, ialah semua fungsi dari organisasi sekolah ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep mutu, kerja tim, produktivitas, dan prestasi serta kepuasan pelanggan. Pendekatan MMTP dipopulerkan oleh Peter dan Waterman pada tahun 1982. MMTP adalah budaya organisasi yang ditentukan dan didukung oleh pencapaian kepuasan pelanggan secara terus-menerus melalui sistem terintegrasi yang terdiri dari bermacam-macam alat, teknik, dan pelatihan-pelatihan. Tindakan perbaikan terus-menerus dalam proses organisasi diharapkan akan menghasilkan produk dan pelayanan yang bermutu tinggi. MMTP ialah budaya peningkatan mutu pendidikan secara terus-menerus, fokus pada pelanggan sekolah demi kepuasan jangka panjangnya, dan partisipasi warga sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Poin yang kedua yaitu perbedaan antara MMTP dengan manajemen lainnya. Ada perbedaan mulai dari fokus dan tujuan. MMTP berfokus pada kualitas secara keseluruhan, mencakup semua aspek organisasi dari produk, layanan, hingga proses dan budaya kerja. Sedangkan manajemen lainnya biasanya fokus pada aspek tertentu seperti efisiensi, produktivitas, keuangan, atau pemasaran. MMTP menggabungkan berbagai alat dan teknik seperti Silkus, PDCA, Bad Marketing, dan Total Quality Management. Manajemen lainnya menggunakan alat dan teknik yang spesifik untuk pendekatan yang digunakan seperti Six Sigma untuk layan manufacturing, dan MMTP bertujuan untuk mencapai peningkatan kualitas yang berkelanjutan, kepuasan pelanggan yang tinggi, dan keunggulan kompetitif. Sedangkan manajemen lainnya, hasil yang ingin dicapai bervariasi tergantung pada fokus dan tujuan manajemen tersebut. Poin yang ketiga yaitu langkah-langkah MMTP. Sesuai dengan tahap proses putusan suatu inovasi yang dikenakan Rogers, maka paling tidak ada 5 langkah strategis yang harus dilalui dalam penerapan manajemen mutu terpadu. Langkah-langkah tersebut bertolak dari kondisi awal sistem sekolah dengan visi dan misi yang dimilikinya. Yang pertama, memahami ide atau gagasan. MMTP dimaksudkan dalam hal ini penyajian konsep perlu dibuat sesederhana mungkin, tetapi dengan penuh keyakinan bahwa gagasan tersebut sangat mungkin dijalankan di lingkungan sekolah yang bersangkutan. Di antaranya dengan cara yang dapat dilakukan menyelenggarakan forum-forum diskusi dengan mendatangkan para narasumber berkompeten yang ditunjang bacaan atau panduan sumber-sumber yang dirancang untuknya. Yang kedua, membangkitkan motivasi atau dorongan yang dapat menyebabkan jadi berkenaan terhadap gagasan MMTP yang telah dipahami. Dalam hal ini, di samping penegasan akan kepentingan atau keuntungan yang bisa diraih, juga kemudahan-kemudahan daripadanya perlu terus-menerus ditekankan. Penunjukan bukti-bukti keberhasilan dan ketersediaan berbagai hal yang diperlukan akan sangat membantu langkah ini. Meyakinkan penentuan penerimaan atas gagasan MMTP yang dimaksud, bisa jadi pada tahap ini muncul pertimbangan-pertimbangan apakah perlu dicoba dulu atau tidak. Itu tergantung pada seberapa jauh tingkat berkenaan yang dicapai tahap sebelumnya. Yang keempat, pelaksanaan gagasan yang dimaksud dalam hal ini, prinsip-prinsip perorganisasian mutu patut ditegakkan berdasarkan pandangan Feigenbaum. Dapat ditegaskan 2 prinsip pengorganisasian. Yang pertama, mutu adalah pekerjaan setiap orang dalam penyelenggaraan sekolah, dan yang kedua, mutu dapat menjadi bukan pekerjaan siapapun. Yang kelima, melakukan tindak lanjut. Langkah ini berkaitan dengan adanya kemungkinan apa yang dilaksanakan tidak berjalan terus dan atau tidak semula memilih tidak melaksanakan malah kemudian menjadi melaksanakannya. Poin keempat yaitu prinsip dan komponen MMTP. Pertama, prinsip-prinsip MMTP. Menurut Hensler, ada 4 prinsip utama dalam MMTP, yaitu yang pertama, kepuasan pelanggan. Pendidikan adalah pelayanan jasa. Sekolah harus memberikan pelayanan jasa sebaik-baiknya kepada pelanggannya. Pelanggan sekolah meliputi pelanggan internal dan eksternal.
Pelanggan eksternal sekolah adalah orang tua siswa, pemerintah, dan masyarakat, termasuk komite sekolah. Pelanggan internal sekolah adalah siswa, guru, dan staf tata usaha. Dalam kata lain, sekolah mempunyai pelanggan primer, sekunder, dan tertier. Pelanggan primer sekolah adalah siswa, pelanggan sekunder adalah orang tua, pelanggan tertier adalah pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, respek terhadap semua orang. Dalam sekolah yang bermutu, setiap orang di sekolah dipandang memiliki potensi. Orang yang ada di organisasi dipandang sebagai sumber daya organisasi yang paling bernilai dan dipandang sebagai aset organisasi. Oleh karena itu, setiap orang diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan berkarir, berprestasi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta. Sekolah berorientasi pada fakta, maksudnya setiap keputusan selalu didasarkan pada fakta, bukan perasaan atau ingatan. Yang keempat, perbaikan terus-menerus. Agar dapat sukses, setiap sekolah perlu melakukan proses sistematis dalam melaksanakan perbaikan berkesinambungan. Konsepnya perencanaan, melaksanakan rencana, memeriksa hasil, melakukan tindak korektif terhadap hasil. Yang kedua, komponen MMTP. Komponen MMTP mempunyai 9 dasar utama menurut David. Yang pertama, fokus pada kepuasan pelanggan. Yang kedua, obsesi terhadap mutu. Yang ketiga, pendekatan ilmiah. Yang keempat, komite jangka panjang. Yang kelima, kerjasama tim. Yang keenam, pelatihan dan pendidikan. Yang ketujuh, kebebasan yang terkendali. Yang kedelapan, kesatuan tujuan. Yang terakhir, adanya keterlibatan dan pemberdayaan guru dan staf tata usaha. Poin yang kelima yaitu asesmen manajemen mutu terpadu. Ini adalah proses mengevaluasi tingkat penerapan manajemen mutu terpadu dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan manajemen mutu terpadu dalam organisasi, serta untuk menentukan area yang perlu ditingkatkan. Manfaat asesmen sendiri adalah meningkatkan kesadaran dan membantu pengambilan keputusan. Ada beberapa metode asesmen manajemen mutu terpadu yang dapat dilakukan. Yang pertama, kuesioner. Kuesioner dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang tingkat penerapan manajemen mutu terpadu dari karyawan di semua tingkat organisasi. Yang kedua, wawancara. Wawancara dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang bagaimana manajemen mutu terpadu diterapkan dalam organisasi. Yang ketiga, tinjauan dokumen. Tinjauan dokumen dapat digunakan untuk menilai dokumentasi manajemen mutu terpadu seperti kebijakan, prosedur, dan manual. Yang keempat, observasi. Observasi dapat digunakan untuk mengamati bagaimana manajemen diterapkan dalam praktik di organisasi. Ada faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam asesmen manajemen mutu terpadu. Yang pertama, ukuran dan kompleksitas organisasi. Yang kedua, industri organisasi. Yang ketiga, tujuan asesmen. Asesmen manajemen mutu terpadu harus terdiri dari individu yang memiliki keahlian dalam manajemen mutu terpadu dan organisasi. Tim harus dipimpin oleh individu yang berpengalaman dalam melakukan asesmen. Laporan asesmen harus mencakup semua temuan serta rekomendasi untuk perbaikan. Laporan harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Hasil asesmen harus digunakan untuk mengembangkan rencana tindakan untuk meningkatkan penerapan manajemen mutu terpadu dalam organisasi. Rencana tindakan harus mencakup tujuan yang terukur, tenggat waktu, dan sumber daya yang diperlukan. Asesmen MMTP adalah alat yang berharga untuk membantu organisasi meningkatkan penerapan dan mencapai keunggulan kompetitif dengan melakukan asesmen. Poin yang terakhir yaitu penerapan MMTP di sekolah. Kurikulum muatan lokal dan wajib belajar pendidikan dasar Wajardiknas 9 tahun merupakan salah satu penerapan MMTP di sekolah. Ini merupakan gagasan-gagasan inovatif. Pada ketiganya mengandung unsur sebagai upaya yang ditujukan ke arah pemecahan masalah dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Upaya menjalankan suatu gagasan yang lebih bersifat kualitatif dalam arti mengembangkan kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik dan cocok, sebab dapat dipastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat di samping memiliki persepsi dan kebutuhan sendiri-sendiri juga dapat menyadari adanya kepentingan bersama. Lantas, apa implikasi bagi upaya penerapan MMTP di sekolah? Dalam kaitan ini perlu dipahami bagaimana anggota sistem sosial di lingkungan sekolah yang bersangkutan dapat menyikapi
menyikapi gagasan-gagasan inovasi tadi. Sebagai pegangan umum, kiranya dapat digunakan kategorisasi anggota sistem sosial. Menurut Ivan Rogers, dikemukakannya bahwa anggota sistem sosial dalam proses penyebaran inovasi dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama, inovator. Anggota staf sekolah yang masuk kategori ini berkarakter suka berpetualang, menyukai hal-hal yang berbahaya, kegesitan, tantangan, dan risiko. Yang kedua, pelopor. Anggota staf sekolah yang lebih menyatu dengan lingkungan sosial sekolah setempat. Nah, mereka sering tampil sebagai opini leader. Yang ketiga, pengikut dini. Anggota staf sekolah yang suka menerima gagasan baru sebelum kebanyakan orang menerimanya. Yang keempat, pengikut kemudian. Anggota staf sekolah yang baru menerima gagasan baru manakala sudah kebanyakan orang menerimanya. Yang terakhir, tertinggal. Anggota staf sekolah yang senantiasa menjadi yang terakhir dari kelompoknya dalam menerima gagasan baru. Dalam pelaksanaan wajar Diknas 9 tahun pada lingkup pendidikan dasar, kiranya perhatian terhadap pemakai sekolah dasar pun telah terjadi dengan sendirinya atau implisit. Dengan demikian, penerapan manajemen mutu terpadu sendiri hendaknya menjadi lebih ditekankan pada penggalan dan koordinasi seluruh jajaran terkait dengan memperhatikan karakteristik pada kategori di mana mereka berada. Itulah hasil review materi manajemen pembelajaran dan manajemen mutu terpadu pendidikan. Semoga bermanfaat dan berguna untuk pembelajaran manajemen pendidikan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.